Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Seberapa yang siap pagi hari ini datang kepada Tuhan dan rindu memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian. Biarlah pujian ini ungkapan hati kita, jiwa kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku harus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Mari sama-sama. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Seumur hidupku sampai ku kembali padamu. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari nyatakan keduamu, angkat suara Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku harus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu.
kita mau lebih lagi. Angkat wajahmu, angkat kedua tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
hadir pagi hari ini di tengah-tengah kami, siap melawat dan memberkati kami. Di mana Roh-Mu hadir, Engkau sanggup memerdekakan kami. Amen. Yang datang dengan kelemahan Kau kekuatkan. Amen. Yang datang dengan sakit Kau berikan kesembuhan. Amen. Yang sedang datang dalam pergumulan, Engkau memberikan jawaban dan jalan keluar. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kepada semua, Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan emasmu, yang untuk batu dan keselamatanku. Hatiku percaya. Siapa dia? Kau menang, dan kau tak berlindung. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Dalam situasi apapun, percayalah kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan emasmu, yang untuk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Siapa dia katakan? Kaulah menara dan kau tak berlindung. Tuhan, semua ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Haleluya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan rasa syukur kita kepadanya, sebab kasih setia dan tak berubah dulu sekarang dan selama-lamanya, sebab Dia baik. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Banyakkan suaramu. Coba. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Bersyukurlah, Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Kasih setiamu tak berhenti dariku. Kasih setiamu tak berhenti dariku. Tepuk tangan semua. Itulah alasan kita datang ke tempat ini. Katakan sama-sama. Kalau alasan apa tuh? Untukku hidup. Hanya apa? Hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup,
Siapa yang pagi hari ini siap diberkati firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Tuhan telah siapkan hambanya untuk siap memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Sekali lagi sama-sama. Saat tiada jalan, saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami Kau buat. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami Kau buat. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Sekali lagi naikkan hujan dengan iman, angkat suara. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil, tiada
suara hati kami, Tuhan. I will learn to be still, Jesus. I will learn to be still, God. Ya, suara kami menyanyikan iman percaya. Hati kami tidak bercabang, Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku. Learn to be still. Ajar siap kami untuk berdiam. Ya kan, Jesus. Pagi hari ini Engkau akan berbuat sesuatu buat kami, lebih dan lebih. Saat kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam pujian. Saat pagi hari ini juga Kau membawa kami untuk mendapatkan buah pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kehidupan kami siap dan kami persiapkan dengan baik, supaya benih firman itu boleh tumbuh dalam kehidupan kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Berkati Allahku, berkati Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kehidupan kami di pagi hari ini, setiap kami boleh mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Kau sendiri akan menjagai hamba-Mu ini. Tambahkan apa yang kurang dan kurangkan apa yang bukan menjadi kehendak-Mu tersampaikan. Dan biarlah hanya firman-Mu saja yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Terima kasih, berikan kemampuan kami untuk mencerna apa yang Kau mau buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dalam nama Yesus Kau sudah berdoa dan ucap syukur. Yuk sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Haleluya. Baik, silakan duduk dan berkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat bertemu kembali dalam cinta kasih Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Amin. Sudah siap mendapatkan sesuatu yang baru? Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saat saya banyak bertanya bahwa siap mendapatkan hal yang baru, semua biasa mengatakan demikian. Siap? Ya, siap yang baru. Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Hal yang baru itu perlu ditempatkan di tempat yang baru. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ya, kenapa? Yang pertama saya sampaikan bahwa tempat yang lama biasanya sudah penuh. Ya, tempat yang lama ini sudah penuh. Itu sebabnya setiap kita ingin menerima sesuatu yang baru, persiapkan hidup kita ini juga menjadi tempat yang baru. Ya, sudah dengan amin. Ya, ini filosofinya supaya kita memahami sebenarnya filosofi ini bukan berasal dari perkataan manusia, ini berasal dari perkataan firman Tuhan. Bejana untuk anggur yang baru, untuk bejana yang baru. Yang dikatakan amin. Yang dikatakan amin. Haleluya. Tanpa bejana yang baru, maka yang terjadi adalah jika anggur yang baru itu dituangkan, maka akan koyak, gak kuat nampung. Ya, gak kuatnya kenapa? Liar, pemikiran kita liar. Kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Ya, itu sebabnya setiap sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari Tuhan, bejana ini harus baru. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Ya, haleluya. Yuk, pandang kiri kanan. Ya, Bapak Ibu, saya beritahu dulu ya. Walaupun ini ditutup ya, ya, mulut ini ditutup, ya, tetapi mata ini jendela hati. Yang suka katakan amin. Ya, kalau saya tutup gini, saya ketawa tahu nggak? Kelihatan. Tahu. Ya, kalau saya ini arah kelihatan. Ya, kalau saya berikan senyum kiri kanan, muka belakang, ya, Anda akan terlihat tersenyum atau tidak? Kamuflase atau tidak kelihatan? Karena mata. Itu sebabnya kalau ada apapun juga mata biasa ditutup. Ya, kalau ada sesuatu yang dirahasiakan mata pasti ditutup. Ya,
Bukan mulutnya yang ditutup, tapi matanya yang ditutup. Ya, itu sebabnya pagi hari ini yuk tolak kiri kanan lebih dahulu, berikan senyum. Haleluya. Berikan senyum dulu. Haleluya. Ya, haleluya, berikan senyum. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan pada pagi hari ini untuk saya boleh berada di tempat ini menjadi bagian ibadah yang diberkati Tuhan. Ya, kemarin saya dapat pemberitahuan bahwa Pak, nanti pagi hari pemuda remaja nggak bisa ikut karena sore hari out. Haleluya. Gak apa-apa. Ya, kita semua tetap bersuka cita. Walaupun yang sorak-sorak itu biasa pemuda ya. Ya, tapi saya berharap pagi hari ini tanpa pemuda-pemudi pun ya kita tetap antusias. Suka kan, amin. Ada semakin tua semakin jadinya dalam Tuhan yang suka katakan amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, ya pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Katakan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Katakan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Beritahu kiri kanan belajar firman. Belajar firman. Amin. Amin. Belajar firman. Saya suka kata belajar. Ya, kata-kata belajar pasti mendapat sesuatu. Kata belajar tidak ada yang sia-sia. Ya, menggunakan waktunya belajar firman Tuhan. Oke. Setiap kita belajar firman Tuhan, otomatis kita memposisikan diri sebagai murid. Dan suka tanam ya? Sebagai murid ya. Nah, sebagai murid, ya, murid yang terbaik itu adalah murid yang tidak boleh saling mendahului. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Amin. Amin. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi saya sampaikan pengalaman saya ya di Jakarta dan di Bandung. Ya, sama kejadiannya. Ini pernah saya ceritakan di tempat ini. Ya, selesai ibadah, saya berada di depan. Animo ibadah yang terbaik itu yang banyak di mana-mana itu jam pagi, ya, antara jam 7:30 sampai 7:30, ya. Kemudian sore antara jam 4:30 sampai jam 5:30. Ya, itu animo yang terbanyak, ya, terbaik kuantitinya. Nah, biasa saat berada di selesai ibadah berada di depan bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala dan bersama dengan semua pekerja berjabat tangan. Ya, biasa animo yang banyak, yang kuanti banyak nggak sampai habis gitu ya. Karena capek loh ya. Salaman capek ya. Nanti masih khotbah lagi capek ya. Nah, di ibadah yang di animo yang cukup banyak ini ya, ada jemaat yang mengatakan demikian, seorang ibu-ibu sama di Jakarta dan Bandung sama. Ya, bahkan ini pernah terjadi juga di Singapura, sama. Ya, ibu-ibu juga. Saya berharap hari ini banyak ibu-ibu dan saya berharap saya pulang tetap selamat gitu ya. Ini true story, ya. Ibu-ibu ngomong gini, Pak, terima kasih saya diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Tapi sayang, nah ini ya, ada kata sayang. Saya sempat tergelitik ya kata sayang ini. Kenapa ya? Lalu saya keluar dari barisan, saya hampiri. Ibu ini saya hampiri. Bu, kenapa ya? Ya, kok tadi, maaf, tadi katakan saya kenapa? Oh, itu toh Pak. Ya. Oh, Pak, sayang suami saya nggak datang. Ini kelihatan rohani ya, tapi rohana. Bahwa firman Tuhan itu untuk yang bertelinga, ya, silakan amin. Amin. Yuk kita pegang telinga kita masing-masing. Berarti firman Tuhan untuk siapa? Ya. Banyak kali firman Tuhan bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Ya, saat apa? Saat firman Tuhan disampaikan, pikirannya melayang-layang. Oh, firman Tuhan ini cocok buat mertuaku yang cerewet. Ini cocok buat pimpinanku yang pelit. Ini cocok sekali buat istriku yang bawel. Ini cocok sekali buat buat para pimpinanku, buat ini. Tapi tidak pernah cocok buat. Itu sebabnya keabadian ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Ya, andalannya adalah senioritas. Kamu berjemaat baru berapa lama? Itu. Ya, Sansunira. 30 tahun saya di gereja ini. Kamu berapa? Kamu baru 5 tahun. Masih. Jadi keunggulannya ya hanya senioritas. Nah, pada pagi hari ini, ya firman Tuhan menegaskan bagi kita sama-sama. Ya, judul yang ada di depan, visi gereja 2021. Berjaga, berdoa, dan bekerja. Ini tidak sama sekali tidak memunculkan kata senioritas. Yang sudah tanam. Ya, jelas ini ya. Berjaga, berdoa, dan bekerja.
itu tidak melambangkan di sini kita harus mengandalkan atau menyukai atau mengutamakan tentang senioritas. Ya, tanggalkan tentang senioritas itu. Sebab apa? Firman Tuhan sudah menggagalkannya, memberitahukan yang terdahulu akan menjadi yang kemudian loh. Yang sudah katakan amin. Ini belum firman. Saya berikan pembuka lebih dahulu supaya saat kita proses belajar learning ini benar-benar bisa menjadi the good learning, ya, menjadi sesuatu yang baik saat kita semua belajar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Terima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk boleh menjadi bagian di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua diaken, semua pengerja, dan seluruh jemaat yang ada. Puji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama Lukas 21 ayat yang ke-36. Ya. Lukas 21 ayat 36. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Yuk sekali lagi sama-sama. 1, 2, dan 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu taat dan bekerja. Ya, berjaga dan berdoa itu ada di ayatnya di Lukas 21 ayat 36. Sementara nanti kita akan belajar tentang bekerja, itu ada di Yohanes 6 ayat 27. Ya, oke, baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendapati ayat ini, ya, Lukas 21 ayat 36, yang berkata bahwa berjaga-jagalah senantiasa. Ya. Nah, berikutnya ada kata sambil. Ketika saya membaca kata sambil, saya terganggu. Ya. Kenapa? Saat saya memberikan pelajaran tentang praise and worship, ya, memberikan pelajaran praise and worship, kata sambil ini selalu saya berharap dihindarkan. Kata sambil ini. Coba ya, banyak pemimpin pujian yang terjebak dengan kata demikian. Ya, mari kita akan berikan persembahan pada pagi hari sambil kita memuji. Betul? Pernah dengar ini ya? Itu sebabnya di latihan selalu saya sampaikan bahwa kata sambil ini supaya dihindarkan. Ya, karena sambil sepertinya tidak bersungguh-sungguh. Ya, kata sambil itu adalah yang dilakukan setelahnya. Kurang mendapatkan prioritas dan kurang mendapatkan perhatian sama seperti yang pertama yang dilakukan kegiatannya. Ya, nah ketika saya membaca di dalam King James Version, ya, itu berkata bukan sambil, tapi ada and. Ya, watch ye therefore and pray always. Ya, ada and, ada kata dan, berdoa selalu. Ya, dan berdoa selalu. Oke, Bapak Ibu. Yuk pada kesempatan pagi hari ini di dalam kehidupan kita isi, karena kita beriman kepada Tuhan, kita isi hidup kita ini dengan tatanan, dengan tataran yang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang sudah amin. Haleluya. Ya, ayat ini adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Jadi pagi hari kita menerima nasihat. Ya, nasihat untuk berjaga-jaga. Nah, nasihat untuk siapa, Pak? Saya beritahukan nasihat ini bukan untuk golongan usia tertentu, golongan sosial tertentu, gender tertentu, dan apapun yang punya ketentuan. Tidak, all, ya, untuk semuanya. Ya, vaksin aja dibedakan pemberiannya. Oh, yang lansia didahulukan. Oh, untuk jenis pekerjaan yang ini bla 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 garis depan didahulukan, untuk suster paramedis didahulukan lebih dahulu. Ya, ada prioritasnya. Tetapi saya sampaikan bahwa ayat ini itu disampaikan untuk all, untuk kita semua. Sebab firman Tuhan itu untuk yang bertelinga. Siapa yang bertelinga hendaklah engkau mendengar. Yang suka katakan amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa berjaga-jagalah senantiasa. Ada dua kata yang gak mudah tanpa persiapan dilakukan. Yang pertama-tama adalah berjaga-jaga, yang kedua adalah senantiasa.
Ya. Yang pertama adalah berjaga-jaga, yang kedua senantiasa. Berjaga-jaga itu sesuatu yang kelihatannya mudah tapi sulit, tanpa persiapan. Ya, setuju amin? Amin? Oke, saya turunkan grade-nya. Meraih dan mempertahankan mudah mana? Mempertahankan, meraih. Meraih dan mempertahankan mudah mana? Meraih. Mudah meraih ya? Amin? Amin? Amin. Alasannya? Alasannya? Ayo, alasannya? Meraih dan mempertahankan mudah meraih, Pak. Alasannya? Halo? Karena tidak selalu, Pak. Ada yang bisa bantu? Tinggal ngambil, Pak ya? Ya. Ada lagi? Kenapa meraih lebih mudah daripada mempertahankan? Bapak Ibu, hati-hati ya. Saya beritahukan satu panduan untuk kita hidup. Oh, yang di dalam ini, yang tidak kelihatan, itu mengerjakan yang kelihatan. Yang suka tanam. Pegang satu hal ini. Yang tidak kelihatan, itu mengerjakan yang kelihatan. Amin. Itu sebabnya setiap kali sakit penyakit, ya, simptom, ya, gejalanya selalu diturut daripada beban psikologisnya. Setuju? Setuju? Oh, ibu ini, bapak ini, ibu ini lambung. Ya, diobati lambungnya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Karena yang tidak kelihatan mengerjakan yang kelihatan. Ya. Apa? Psikologisnya. Stres. Itu akan membuat asam lambung lebih. Ya. Itu sebabnya kemudian naik. Teman saya sepertinya sakit jantung, senut sampai belakang, cenut bahasa saya belakang. Saat diperiksa, bukan jantung, apa? Asam lambung. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya beritahukan, mempertahankan dan meraih itu lebih mudah. Meraih, kenapa? Beban mentalnya ini loh. Ya, beban mentalnya ini loh. Itu sulitnya luar biasa. Dan nih Bapak Ibu ya, saya pelajari seorang Mike Tyson. Ya, Mike Tyson ini luar biasa. Kalau bertanding itu tidak pernah, ya, lama. Begitu lama pasti kalah. Dia menang di ronde awal. Ya, satu ronde sekian menit, sekian detik, tumbang lawannya. Tumbang. Nah, kata di sini berjaga-jagalah, mempertahankan tadi. Saya mulai lihat seorang Mike Tyson. Kok bisa ya orang dia? Ya. Ternyata pelatih yang memberitahukan, jangan bedakan antara mempertahankan dan meraih. Yang penting kau harus menang. Itu yang ditaruh di mental psikologisnya. Selalu diucapkan dan selalu diucapkan. Ya, repeat is power. Pengulangan itu adalah kekuatan. Amin. Ya, tidak diberitahukan cuma sekali, tetapi berulang-ulang pelatihnya ini memberitahukan. Jangan bedakan antara meraih dan bertahan. Juara bertahan, kelas berat, Mike Tyson. Dia tidak perhatikan, nonsense itu tidak perhatikan. Yang perhatikan apa? Kau harus, ya, goalnya lebih diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, ketika ada ayat ini, berjaga-jagalah senantiasa. Saya gabung, berjaga-jagalah senantiasa. Penjelasan, ya, bukan sesuatu yang mudah, sesuatu
yang menjadi sulit tanpa persiapan. Nah, persiapannya apa? Pengertian. Ya, itu sebabnya di dalam pujian dan penyembahan, ya, selalu dikatakan demikian. Aku akan memuji engkau dengan segenap kekuatanku. Aku akan menyembah engkau, memuji engkau dengan pikiranku. See? Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu bukan sesuatu yang supranatural tanpa bisa dijelaskan. Kekristenan itu sesuatu yang sangat logika, yang saya katakan amin. Jadi jangan pernah membawa kekristenan ini sebagai bentuk sesuatu yang menghilangkan logika yang ada. Wes semua terserah Tuhan. Apalagi ya yang sudah karismatik, yang penting berbahasa roh. Kalau sudah itu sudah berjaga-jaga. Apapun juga penting sudah berbahasa roh. Lapa sandalawa selesai. Ya, Bapak Ibu saya ingin sampaikan, no. Ya, kita harus punya perbuatan-perbuatan untuk menjaganya. Yang saya katakan amin. Dan perkataan di sini adalah senantiasa, itu loh sulitnya. Ya, berjaga-jaga itu tidak tahu. Itu berarti berjaga-jaga selalu kita semua mempertahankan. Yang berikutnya senantiasa, bukan sesuatu yang mudah, tetapi menjadi mudah kalau kita punya persiapan. Persiapannya apa? Pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung di depan bahwa yang tidak kelihatan ini itu akan mengerjakan yang kelihatan. Amin. Coba ya. Kalau kita marah, ya, marah itu dari dalam dulu. Setuju ya? Outputnya adalah kita akan berikan pukulan. Marah, kita berikan tamparan. Kita akan memberikan hujatan. Outputnya. Nah, yang menggerakkan apa? Yang di dalam. Yang di dalam. Orang bisa melakukan perilaku-perilaku yang abnormal, itu kan dikerjakan yang di dalam. Bukan secara tiba-tiba. Ya. Jadi bahasa khilaf, ya, bagi seseorang yang mau benar-benar mau living hadir di dalam kehidupannya, saya nggak setuju. Karena setiap kita semua sebenarnya kita sadar kok melakukannya. Amin. Amin. Bahkan ada kesengajaan. Tetapi untuk mengurangkan pengertian bahwa kesalahan saya menjadi besar, saya katakan mohon maaf, saya khilaf. Ya, sepertinya ya berjalan dengan sedemikian. Kebiasaan, khilaf itu sepertinya terbiasa begitu ya. Muncul, ya teman saya Bapak Ibu, begitu dipegang tangannya basah roh. Begitu dipegang tangannya basah. Begitu di hai begitu ya. Ya, lalu ada lagi yang suka begini nih, ya latah. Ya. Suatu saat saya pegang mobil, ya setir mobil, di belakang ini manula-manula. Ya. Termasuk empek dan ako saya belakang. Nah, ini kelihatan generasi latah gitu ya. Ya apalagi bilang Jesus. Saya keren sedikit Jesus. saya belok kiri untuk ngepot sedikit Jesus. Saya kepotkan sedikit Jesus. Jesus. Latah. Tiap kali Yesus. Kemudian teman saya di sebelah ngomong gini, sebelah saya. Ini di belakang tadi ya. Sebelah teman saya ngomong gini, rungokno. Tantemu rungokno. Ya, tantemu latah. Wis suwe. Dari dulu latah. Kemudian teman saya bilang, hati-hati loh. Saya pulang teman saya bilang gini, ya hati-hati loh. Ya, nanti sulit dapat pertolongan Tuhan. Kok bisa? Iya. Ketika bilang, Yesus tolong. Malaikat bilang apa? Alah, aku pakai rantang ceblok itu. Benois, gak usah ditolong. Ya, kenapa? Latah. Nah, kebiasaan ini pun itu dibangun dari kehendak sadar. Setuju? Setuju? Ya, tidak mungkin sejak lahir bilang Jesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terbangun dari kehendak sadar. Jadi saya sampaikan bahwa untuk berjaga-jaga senantiasa yang menjadi ringan dan mudah, ini jadikan sebuah bentuk kebiasaan.
Setuju? Amin. Amin. Menjadi mudah kalau kita buat menjadi sebuah kebiasaan. Berjaga-jaga senantiasa, berjaga-jaga senantiasa. Itu menjadi mudah kalau kita lakukan dalam bentuk kebiasaan. Kenapa? Kita buat latah. Berjaga-jaga menjadi latah. Sudah langsung muncul. Responnya langsung muncul. Refleks. Ya. Nah, kadang refleks kita itu salah. Ya. Seringkali refleks kita salah. Coba ya. Begitu ada hujan, nitik-nitik, deng 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 deng, yang dilakukan apa? Loh, hujan, dong, hujan. Ada lagi lebih naik lagi gitu ya. Ini nih, ya, kena. Ada tetesan dari udara berkat, ya, nya burung, plek, jatuh di sini. Ya, loh, ini, bau, itu mesti dipegang. Bau toh? Bau. Perilaku ini benar saudara. Ini menjadi kebiasaan yang sebenarnya menggelikan, tetapi ini perilaku yang sehari-hari yang ada. Ya, ban sepeda motor kempes. Sudah tahu kempes dipegang. Loh, kempes toh? Kempes. Nih coba. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa yuk kita semua mulai berbicara tentang kebiasaan di pagi hari ini. Ya, mulai kita semua perhatikan tentang kebiasaan kita. Supaya apa? Untuk berjaga senantiasa dan berdoa ini menjadi mudah. Kalau enggak, ini menjadi sebuah tuntutan yang memilukan. Kok bisa? Ya, menjadi tuntutan sesuatu yang sepertinya sulit dan tidak mungkin saya untuk lakukan. Kenapa? Repot, Pak. Banyak alasan, 1000 macam alasan yang akan diungkapkan untuk mematahkan sulitnya, untuk mematahkan menjadi sesuatu yang mudah, menjadi menjelaskan yang sulit, Pak. Itu dia. Ya, mulai sekarang kebiasaan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara kebiasaan, yuk kita lebih lihat dahulu Amsal 4 ayat 23. Yuk kita lihat dulu Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Yuk, yang sudah ketemu katakan amin. Belum semuanya. Amsal 4 ayat 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, baik. Di mana? Itu Pak di depan. Langsung. Di depan sudah ketemu. Ya. Oke, hari ini fasilitasnya luar biasa ya. Dulu nggak ada begini, mesti hafal ayat ya, hafal letaknya mesti hafal, buka Alkitab. Sekarang enggak, ya search aja langsung muncul gitu ya. Jadi mengurangkan hafalan, ya. Oke, ya demikian kata firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu, ayat ini secara tidak langsung memiliki korelasi dan menjelaskan, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, nasihat untuk berjaga-jaga. Ya, karena itu berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa selalu. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang perlu kita perhatikan saat kita berjaga-jaga senantiasa ini, supaya apa toh? Supaya kehidupan kita ini selamat. Yang suka katakan amin. Goalnya itu supaya hidup kita ini selamat. Ya, supaya hidup kita ini nikmat, supaya hidup kita ini indah, supaya hidup kita ini mendapatkan manfaat. Yang suka katakan amin. Urip sepisan kok soro. Coba. Betul ya? Urip sepisan kok repot. Urip sepisan aja kok aduh. Ya. Seringkali tarik nafas banyak. Tiap kali. Kenapa? Ya, karena buruknya kehidupan yang sedang hidup sekali loh, kok kayak begitu coba.
Ya, nah Tuhan hindarkan itu supaya hidup kita nikmat, hidup kita indah. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Nah, sekarang dalam berjaga-jaga, saya berikan satu alokasinya kehidupan ini. Ya, apa yang perlu kita jaga itu apa toh? Ya, hati. Yuk, kita sama-sama pegang hati kita. 1, 2, dan 3. Salah. Hati di mana? Sini lu. Sini lu. Ya, sakit hatiku itu salah. Harusnya ngomong sakit hatiku gitu. Ya, tapi seringkali karena kita sakit hatiku, berduduk hati itu di sini. Ya, kenapa kok di sini? Karena dada ini terasa sesak. Sebetulnya hati di mana? Di sini. Hatiku sakit, tapi enggak kelihatan wajar ya kalau dia bilang hatiku sakit, enggak wajar. Tapi kalau dia bilang hatiku sakit semua paham. Apa dia bilang sakitnya tuh di sini loh. Ini jantung. Ya, sebenarnya sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Nah, Bapak Ibu, hati ini perlu kita jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati dijaga. Itu gimana toh? Ya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, saya yakin kita semua pernah pergi ke swalayan. Ya, ngelayani sendiri. Dep store, department store. Ya. Barang-barang pakaian new arrival datang baru dan barang obral letaknya beda kan? Letaknya beda kan? Beda ya? Yang obral di mana? Di mana? Di kota. Terus cara orang milih gimana? Oh, diadul-adul. Betul, bu, diadul-adul itu. Oh, ini cocok, jangan taruh sini. Mak, ibu-ibu ya biasa. Oh, maaf, saya pulang harus selamat ya. Nggak malu. Taruh sini. Ngambil 10, yang dibeli berapa? Belum tentu dibeli. Kalau 1 belum tentu dibeli. Ya, tapi saya naruh 10. Kenapa? Takut kalah sama yang lain, dapat yang lain. Pilih 1. Ya, oh nggak cocok, balik no. Oh nggak cocok, balik no. Tapi diambil dulu. Ya, ketika saya berada di Hong Kong, sale itu luar biasa. Yang buat luar biasa, Indonesian people. Luar biasa. Jangan terjadi, si kebuka ya, wah langsung ambil, banyak tas orang Indonesia hilang. Kenapa? Karena dia fokus ngambil barang, tasnya diambil. Termasuk tasnya teman saya. Dan itu mak, I'm sorry lagi. I'm sorry. Ya, hilang. Kenapa? Ya itu tadi. Nah, Bapak Ibu, letaknya sudah berbeda. Barang yang kelihatan unggulan dan barang majority berbeda. Nah, barang yang obral itu dipegang-pegang semua orang. Tetapi barang new arrival tidak semua orang pegang. Lihat, Tesla, Uber Sienna, ekstensi. Cuma lihat kapan aku pegang, nggak berani. Kenapa? Dideketin sama SPG-nya. Bisa dibantu, Pak. Bu, bisa dibantu. Nggak berani. Kapan aku punya? Cikota, ideal. Tapi di sini, ya, iba usul sisa. Ya, uang itu kecil. Ya, sini 10, 1. Ini pegang banyak. Nah, Bapak Ibu, jangan buat hati kita ini murah. Yang bisa didatangi, bisa dipegang dengan semua perkara tanpa bisa kita pilih. Yang suka amin. Perkara apapun juga dimasuk, siapa bisa pegang, bisa mengendalikan hati kita, siapapun juga. Coba tadi ngambil 10, taruh sini. Dia mau menguasai kan? Dibeli? Belum tentu. Ya, tetapi yang satu, nyoba aja yang new arrival, nggak boleh loh. Ya, Dep Store yang oke punya, kita mau nyoba 5 piece nggak bisa, ada maksimumnya. Pak, nyoba berapa? 2 maksimal. Ya, nggak boleh. Mau punya, Pak saya nyoba 10, ke sono aja.
yang obral punya. Ya, yang di sini nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, hati kita ini dimiliki berada dalam kehidupan yang mahal. Yang saya katakan amin. Yang saya katakan amin. Bukan dari kehidupan yang murah. Ya, kau dan aku diciptakan Tuhan dari kehidupan yang luar biasa, dibedakan dari ciptaan yang lain. Yang saya katakan amin. Ya, itu sebabnya kau dan aku harus menata kehidupan ini, kehidupan yang mahal. Yang saya katakan amin. Haleluya. Nah, kenapa kita buat hidup kita menjadi sesuatu yang kita samakan dengan yang murah? Jangan hal-hal yang tidak worth it itu boleh kita izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Coba saya mau tanya, hati yang sedih, coba sekarang ekspresikan gerakan tangan hati yang sedih, itu gimana? Ekspresikan tangan hati yang sedih, gimana Pak? Hatiku sedih, gimana Pak? Yuk semua ekspresikan, hatiku sedih, 1, 2, dan 3. Ibu mulai takut kan? Ini omongin. Ibu mulai khawatir ya. Kalau kenapa saya mesti pertanyaan menjebak. Enggak, ya. Sering tersiksa begitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, hatiku sedih. Sobat, saya mau tanya. Hati kita bisa sedih. Itu karena di luar kita atau karena kita? Hatiku sedih, itu karena saya atau karena di luar saya? Saya? Coba, siapa yang setuju karena diri kita sendiri? Angkat tangan. Oke. Yang karena di luar kita? Angkat tangan. Yang saya tanya apapun juga yang tidak angkat tangan, silakan angkat tangan. Susah kan? Haleluya. Ini cetot yang ingin ya oke. Ya, sekarang di luar kita ya, di luar kita. Alasannya, Pak Gembala tidak apa-apa disusi Pak Gembala ya. Haleluya. Karena firman Tuhan itu direnungkan, praise and worship kan begitu kan? Firman-Mu siang dan malam, amin. Haleluya. Ya Pak. Ya, karena orang biasanya nyakiti pasangannya dari luar. Karena kita tersakiti, sakitnya di mana Pak? Karena tersakiti kan? Ya, itu dari luar Pak. Ya, cingli banget. Masuk akal banget. Ya, toy. Ya, I agree. Ya, asalnya dari luar. Tetapi begitu bisa sanggup menyakiti kita, itu karena diri kita sendiri yang mengizinkan, atau memang faktor dari benar-benar true dari luar. Dari luar. Oke. Baik Bu, saya sadarkan pada kesempatan pagi hari ini, ya, bahwa kehidupan kita yang mahal ini, itu kendalinya diri sendiri. Yang suka tanamnya, yang suka tanamnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana lebih kita kasih lebih dahulu? Diri kita atau orang lain? Firman Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan sekarang, mana lebih dahulu kita kasih orang lain atau diri kita? Oke, yang berkata diri kita tolong angkat tangan. Yang berkata orang lain tolong angkat tangan. Sekali lagi, yang saya tanya apapun juga nah, angkat tangan, silakan angkat tangan. Ya, Bapak Ibu saya jelaskan, ya. Ketika kita semua bisa mencintai kita dengan baik, maka barulah kita sanggup mencintai orang lain. See? Contoh, ya, saya berikan penjelasannya. Ya, ada orang berkata bahwa saya mencintai keluarga saya. Ini maaf bagi para perokok, saya sampaikan bahwa berkata demikian, saya mencintai keluarga saya. Nih, saya beritahukan, perokok aktif dan pasif berbahaya mana? Pasif. Pasif atau aktif? Pasif. Pasif. Ya, lebih berbahaya. Ketika perokok mengeluarkan asapnya, itu dihirup oleh keluarganya.
anak istrinya, ya, ini lebih berbahaya daripada si perokok itu sendiri. Nah, padahal perokok itu sendiri ketika membeli rokok itu sudah sadar benar. Tertulis di situ tulisannya bahaya merokok. Sampai ada bahaya ditakuti para pria. Apa itu? Impotensi. Itu jelas tertera di sana loh. Tetapi masih melakukannya. Ketika dia tidak mencintai dirinya, maka dia tidak bisa mencintai orang lain. Ketika dia mencintai dirinya dengan baik untuk kesehatanku, ini aku tidak boleh merokok. Karena ada bla 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 sekian macam yang ada. Ketika mencintai dirinya, baru dia sanggup mencintai orang lain. Yang suka tanam. Itu sebabnya saya mau sampaikan bahwa kontrol kehidupan kita jangan serahkan kepada orang lain. Kontrol kehidupan kita serahkan kepada diri kita sendiri. Ya, for the next kita akan bicara tentang leadership, karena di dalam berjaga, berdoa dan bekerja, ya, ada insight di sana adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan kehidupan ini. Ya, nah, ketika kita memimpin hidup kita dengan baik, contoh lagi, ketika saya ini menghargai diri saya dengan baik dengan memilih kata-kata yang keluar, ya, karena pribadi manusia ditentukan oleh bahasa yang dipilihnya. Setuju ya? Ya, setiap ketemu apa? Lihat ya, kelasnya akan terlihat di sana. Ketika ketemu shalom, berbeda ya? Kelasnya ketemu kan? Ya, nah Bapak Ibu, dari diri kita sendiri baru bisa kita mencintai orang lain. Nah, ketika kita berbicara tentang berjaga dan berdoa, itu bicara secara eksklusif, bicara tentang pribadi sendiri. Nah, kebanyakan di antara kita itu selalu fokusnya kepada orang lain. Ya, firman Tuhan berkata bahwa demikian. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kamu, I am, bukan orang lain. Nah, ketika sukacita tadi, Amsal 4 ayat 23, kita memperhatikan tentang hati, kondisi hati kita. Ya, yang perlu kita kedepankan adalah setiap keputusan apa yang kita terima bagi hati kita. Banyak pengajaran mengatakan demikian, pelajaran yang ada. Oh, berpikir positif, Pak, berpikir positif tanpa kita melatih hati, cannot. Karena sebenarnya sumber kecerdasan, akar kecerdasan, dasar kecerdasan adalah hati, heart. Not your brain, but your heart. Ya, itu sebabnya firman Tuhan banyak berkata tentang hati. Jangan engkau lamban hati. Ya, tentang hati, pengelolaan hati ini penting. Ya, berpikir positif is okay, yes. Ketika kita siap, hati ini juga sudah memiliki tataran yang siap, yang positif itu hadir. Ketika tidak, frekuensinya nggak sama, nggak matching. Akhirnya apa? Tertolak. Ya, saya latihkan tentang cara berpikir. Saya latihkan. Tetapi itu bisa dilatihkan cara berpikir. Tetapi hati cannot. Itu menjadi tanggung jawab secara pribadi lepas pribadi. Pikiran bisa, hipnotis, can, we can do it. Untuk melakukan, untuk kita memberikan terapi, menata ulang, ya, otak kita, it's okay, good, you can do it. Anda bisa melakukan itu. Tetapi untuk menata hati, cannot. Person by person, pribadi lepas pribadi. Life is experience. Hidup ini adalah pengalaman. Yang saya katakan, ada orang yang berjiwa besar itu karena hatinya sudah bijaksana. Untuk bijaksana, nggak bisa Anda dilatih oleh orang lain, nggak bisa. Yang melatih siapa? Itu keputusan pribadi. Tua itu pasti, bijaksana itu pilihan.
Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Yes, haleluya. Itu sebabnya banyak ya usia 60 tetapi marahnya seperti usia 20 tahun. Ada pemborosan 40 tahun. Kenapa? Hatinya nggak siap. Hatinya tidak pernah terdidik day by day, week by week, month by month, year by years. Tidak pernah terdidik di sana. Kehidupannya hanya melantunkan flowing with the wind. Ya, tidak pernah ada peristiwa yang menjadi pembelajaran sehingga menghasilkan pengertian. Yang suka katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya menjaga hati, Anda harus benar-benar sadar hati ini luas, lebar, dalam. Ya. Berapa jumlah kesedihan yang bisa ditampung dalam hati kita? Tak terhingga. Berapa banyak kesukaan yang bisa kita tampung dalam hati, ruang hati kita? Tak terhingga. Itu hebatnya hati kita yang Tuhan berikan bagi kita. Cuman sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mengelola hati ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kelihatannya bekerja menghasilkan aktivitas, menghasilkan duit, menghasilkan semua pengetahuan, menghasilkan semua kesuksesan. Itu kelihatannya, tetapi itu digerakkan oleh hati kita ini loh. Yang tidak kelihatan menggerakkan semuanya. Ya. Nih, saya berikan pengertian. Contoh, saya mengajarkan tentang manage your brain. Ya, manage otak kita. Ya, cara berpikirnya, pola pikir. Saya bisa melatihkannya dengan cara berpikir positif. Ya, contoh, Pak Ivan, ketika Anda mengatakan kepada saya, ya, sampaikan begini, tidak apa-apa, Anda aman kok, sampaikan begini, Coach Devi bodoh, sampaikan, aman kok, aman, tenang, aman, sampaikan, tidak apa-apa, sampaikan, Coach Devi bodoh. Dengan berat hati dia. Kok saya bodoh? Nih, cara pola saya berpikir, saya bisa positif loh. Itu bisa diajarkan. Cari bagaimana? Oh, kita ubah. Saya ubah. Oh, ternyata Pak Ivan menginginkan saya jadi pandai. Walaupun itu sudah berubah dalam alam pikir saya, tetapi hati saya belum siap. Saya mangkel. Saya marah loh. 4 kali 4 16 loh. Sempet tak balas loh kamu ya. Siang sih nah. Ya, percaya, betul. Amin. Ya. Itu sebabnya hati itu ada tanggung jawab pribadi yang suka amin. Tetapi untuk otak bisa kita pelajari banyak hal. Anda bisa baca Brain Tracy, Anda bisa baca, Anda bisa dapatkan. Saya training ke Singapura, saya training bisa, Anda bisa dapatkan itu semua. Tetapi Anda tidak bisa mendapatkan pelajaran secara instan, ya, for your heart. Cannot. Because it have a process, membutuhkan proses, dan proses ini, ya, harus sadar saudara. Yang sudah amin. Haleluya. Saya tambahkan untuk pengertian jagalah hatimu ini. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Hati nih ya, masih hati ya. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Senantiasa. Bisa? Bisa? 5:16. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu kata firman Tuhan. Berarti ada penegasan. Ini sesuatu that's important. Bahkan bisa ditambahkan ketika diulang berikutnya. Artinya ada that's urgent, not only important. Bukan sesuatu yang hanya penting, tetapi mendesak. Kenapa? Hidup ini dibutuhkan sukacita. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau saya memang tipikal periang gimana, Pak? Kan berarti nggak perlu itu, Pak. Oh, saya beritahukan. Ya, hati-hati. Ya,
Seorang yang sudah berada di atas, jatuhnya akan semakin sakit. Karena jaraknya dengan dasar akan semakin jauh. Setuju? Anda periang ketika Anda stres, ketika Anda crack, Anda akan nyuncung. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ketemu orang, nggak mau begini. Bapak Ibu, suatu ketika, ya, ini bos Surabaya, konglomerat Surabaya. Suatu ketika, nggak ada acara apa-apa, nggak ada rencana apa-apa, nggak ada. Cuma satu leasing, kemana, ke Amerika, dengan 5 keluarga. Bukan 5 keluarga, keluarga kerabat keluarganya ke Amerika bareng-bareng, 5 keluarga ke sono. Dan sampai di Singapura, transit di Singapura, memang kokonya itu mau periksa, kokonya rencana ya stay to and 1 and 2 days dia ke sana. Kemudian setelah itu dia akan melajari ke Amerika, ya. Dan istrinya ngomong gini, Koko, periksa apa mbak Koko? Mah, gak apa? Aku gak apa-apa. Tak apa? Gak usah. Kok, gua meninggal sih. Gak apa-apa kan, periksa pengen tisik. Mah, gak usah. Hari pertama gak mau, hari kedua ikut periksa. Kagetnya luar biasa. Ketika diperiksa, ada kanker ganas. Dan serentak seluruh keluarganya menjadi kacau balau hati dan pikirannya. Ini periang. Wah, kalau ketemu, kalau makan susahnya menu banyak, ya, saya ketularan. Ya, saya ini punya satu kebiasaan. Ya, saya nggak mentolok kalau lihat barang enak. Saya nggak mentolok gitu. Ya. Saya ikut sama-sama. Bapak Ibu. Singkat cerita, nggak jadi ke Amerika, pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya. Begitu pulang Surabaya, ini periak ini langsung bahasa Jawa jeglek. Apa? Nggak mau ditemui orang, temennya. Kita mau ketemu aja nggak bisa. Nggak mau ketemu. Mengurung dalam kamar, ya meratapi nasibnya sendiri rupa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, menguatkan kehidupan, potong kakinya sampai pangkal paha. Ya, itu pada bulan selanjutnya, 1 month. Potong saya pangkal paha. Kemudian diperiksa berikutnya lagi, menjalan, dan dia beritahukan sebenarnya enggak. Kenapa bisa begitu? Dokter Singapura beritahukan psikologisnya sudah kena. Bukan sakit penyakitnya yang menyebabkan dia meninggal, tetapi dia meninggal karena psikologisnya balik sudah sampai dasar, ya, sudah sampai bottom. Terus mau apa? Nah, bersukacitalah senantiasa, tidak mudah. Pikiran bisa, tadi saya ajarkan, bisa. Oh, Pak Ivan pengen saya jadi pandai, tetapi mangkelnya, ya, tetapi nggak terimanya, berdodoknya hati ini masih tetap. Itu sebabnya, ya, saya beritahukan, orang yang dekat dengan penjual minyak wangi akan ikut jadi wangi. Itu sebabnya belajarlah kepada orang-orang yang bijaksana. Ya, di organisasi itu cara pembelajaran yang paling bagus. Kalau Anda punya anak-anak, ikutkan di OSIS, ikutkan di organisasi sekolah, itu bagus sekali. Kenapa? Mereka menata hatinya, ya, bagaimana bersaing, bagaimana bisa memaafkan, bagaimana harus mengedepankan sesuatu. Itu bijaksana. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini saya sampaikan, ya, yuk kita dapatkan sesuatu dari kehidupan ini supaya dalam firman Tuhan ini, supaya kehidupan kita menjadi baik adanya, ya, sudah katakan amin. Dan Tuhan beritahukan kita harus tampil lebih daripada pemenang. Amin. Ya, bisa enggak? Enggak ada kata enggak bisa dalam Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh, Bila roh Allah turut bekerja, itu dia. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan, I am plus God is enough. Saya plus Tuhan cukup bahasanya. Tetapi banyak kali kita tidak melibatkan Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Ketika kita semua sanggup bersukacita, saat penyakit itu hadir, saat permasalahan itu hadir,
Anda punya breakthrough. Kenapa? Karena semangat itu menemukan jalannya sendiri. Ya, silakan amin. Tapi ketika Anda sudah mulai go down, Anda tidak bersuka cita, Anda tidak menjaga hati, otomatis di dalam Anda berjaga-jaga, Anda sulit melakukan keduanya. Apa? Berdoa. Tidak bisa. Orang yang gundah gulana gak bisa doa. Saya alami. Gak bisa. Doa itu percakapan. Ya. Bapak Ibu, Anda pernah bercakap-cakap dengan orang dengan hati yang sebenarnya saudara ini marah kepadanya? Pernah? Tetapi Anda tidak bisa marah kepadanya? Pernah? Pernah ya? Biasa dengan siapa? Biasa dengan siapa? Satu, dengan orang yang lebih berduit. Dua, dengan pimpinan. Malas lagi. Tapi ngomong, iya bu, iya pak, iya, iya. Bahkan tidak ketawa, kita ikut ketawa. Jayus, kita ikut ketawa. Kenapa? Kita takut. Ya, ini loh yang sering saya katakan, hati-hati ya. Noni-noni, syoko-syoko ketika Anda berpacaran, hati-hati ya. Oh kelihatan dia baik pak begini. Itu saat pacaran. Begitu pacaran sudah habis, sungkannya hilang. Yang dulu takut marah, menahan marah, sekarang marah beneran. Iya, dia malah takut kepada bos daripada takut kepada kamu. Ya, hati-hati. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak berjaga-jaga, maka kehidupan doa kita akan habis. Tidak akan bisa kita semua berdoa. Oke, sekarang yang terakhir. Yuk, kita masuk kepada Matius 6 ayat yang ke-28. Matius 6 ayat 26 dan 28. Matius 6 ayat 26 dan 28. Yuk, kita baca. Matius, bukan Markus, Matius. Matius 6 ayat 26 dan 20. Oke. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kemudian 28. 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Bapak Ibu, saya tambahkan shortcutnya supaya kita menjadikan mudah untuk mengelola hati. Ya, gimana Pak? Ini saya beritahukan ya. Kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran itu akan sangat mengganggu kondisi hati ini. Setuju amin? Ayat 2 ini, itu sebabnya Tuhan katakan jangan takut. Dan Tuhan katakan jangan khawatir. Jadi, dua hal ini sangat mengganggu. Khawatir kalau, jangan-jangan, itu sangat mengganggu. Dan takut apabila nanti terjadi seperti ini. Nah, itu. Ya, oke, saya tidak bahas takut dan kekhawatirannya. Tetapi saya akan membahas tentang bagaimana kita mengelola hati ini supaya hati ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Saya beritahukan, jangan berjuang seorang diri. Anda berjuang seorang diri untuk mempertahankannya, bertahan dari berjaga-jaga, Anda akan koit. Caranya gimana Pak? Jangan gunakan kekuatan pribadi, tambahkan firman. Yang saya katakan, ketika kita semua takut dan khawatir, gantikan dengan firman. Itu sebabnya ketika ada firman Tuhan dilakukan, ya, biasakan mencatat. Terima kasih Pak, mencatat luar biasa. Itu bukan karena menghargai saya, itu menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Seingat-ingatnya pikiran, masih kuat tinta untuk mengingatkan. Amin. Karena Anda merasa sesuatu itu penting, Anda catat, supaya nanti ketika itu lupa, ada yang mengingatkan. Amin. Haleluya. Munculkan firman untuk menggantikan kekhawatiranmu dengan pikiran positif. Gak bisa.
Untuk level-level tertentu Anda bisa. Level yang ringan Anda bisa. Ketika kekhawatiran, coba sana check up, benar-benar ada kanker, cancer. Teman saya ya cancer getah bening ya. Terus gimana? Kita mau enggak ada, dalam Tuhan Yesus enggak ada. Itu orang BODOH, orang gak gila. Lu dokter kok dilawan? Satu lagi bukan dokter, ini sudah rekam medisnya jelas. Diminta diperiksa darah untuk tahu cancer itu mahal. Sudah keluar darah, sudah keluar hasilnya, diingkari. Itu kan sencingping. Ya, agak nggak benar. Kenapa? Sudah tahu hasilnya, diingkari. Nah, Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi salah, tetap gunakan. Iya, aku sakit. Yes. Takut nggak? Takut. Khawatir nggak? Khawatir. Khawatir tentang biayanya, khawatir tentang ini, khawatir tentang itu. Tetapi satu hal, saya ingin katakan, gantikan itu dengan firman bahwa Allahku Allah penyembuh. Yang sudah katakan. Di mana ayatnya? Di Alkitab, Pak. Betul di Alkitab. Ya, betul di Alkitab. Cari ayatnya, dapatkan, ucapkan. Ucapkan. Ya. Nah, supaya mudah apa? Ucapkan melalui pujian. Supaya mudah. Ya, saya minta Pak Ivan maju ke depan. Ya, pemain musik deh, silakan maju ke depan. Ya, nah, ucapkan melalui pujian. Firman ada di pujiannya. Ucapkan. Itu menjadi sesuatu yang mudah. Ketika kita semua mengucapkan ini, kalau Ibu saya beritahukan, iman kita ini bekerja. Disuruh letaknya frekuensinya dengan sama, Tuhan bekerja. Tetapi ketika ketakutan dan kekhawatiran itu yang lebih bekerja, maka iblislah yang akan bekerja. Yang sudah tanamnya. Haleluya. Itu sebabnya saat Anda berjaga-jaga, Anda akan goyah. Kenapa? Anda akan kalah. Kenapa? Karena iblis yang banyak bekerja dan Anda mempersilahkannya untuk bekerja. Itu sebabnya, yuk kita cintai firman. Haleluya. Kita cintai firman. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yuk sama-sama ucapkan, katakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yuk sama-sama. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Yuk sama-sama curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat. Oh haleluya. Curahkanlah. Ayat terakhir. Ya. Yohanes 6 ayat 27 atau 27 yang ada di bannernya. Yohanes 6 ayat 27 berkata demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kemudian 29, sampaikan 29. Yuk, dengan cepat ayat 29. What? Oke. Jawab Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu apa? Percaya. Kamu percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. Jadi pekerjaan yang dimaksud adalah Anda, kita semua harus percaya kepadanya. Itu termasuk kita sudah bekerja. Amin. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini dihubungkan dengan berjaga, berdoa, kemudian bekerja. Yuk kita mau isi kehidupan kita dengan kita mengaktifkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun penyakit saudara pada pagi hari ini, apapun kejadian yang menyusahkan kehidupan, apapun yang membuat kau galau, ya, katakan,
curahkanlah kuasa-Mu. Katakan, nyanyikan dengan sungguh hati. Yuk sama-sama. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, kurasakan kuasa-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan. Yuk sama-sama kita mau bangkit diri. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa. Oh ya, saya nggak ngerti apa yang sedang terjadi bagi hidup saudara. Tetapi pada pagi hari ini, ya, ambil iman percaya saudara. Katakan kehidupanmu, buat kehidupanmu sendiri, bukan buat orang lain. Buat kehidupanmu, supaya kau boleh tampil menjadi berkat buat yang lain. Dan sudah katakan amin. Perkuat imanmu dan berkatalah, ya, engkau akan mencurahkan sesuatu pada pagi hari ini. Mujizatmu terjadi. Apapun sakit penyakitmu, jangan engkau mau kalah dengan hal itu, sehingga hatimu dicuri sukacitanya. Iman percayamu hilang, luluh lantang. Mari pada pagi hari ini datanglah sebagai pemenang bagi dunia ini. Yang sudah katakan amin. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Oh ya, mujizat. Oh haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Oh ya, Bapak Ibu semua yang datang dan sakit penyakit, dan taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Berdoa secara pribadi padanya. Datang kepadanya. Allah penyembuh itu ada di tengah-tengah kita. Jangan bergantung pada pendeta, jangan bergantung pada pembicara. Tapi pada pagi hari aktifkan iman percayamu. Bapak Ibu semua yang datang dengan hati yang penuh dengan kekecewaan, angkat tangan, taruh tangan kirimu di dadamu. Berdoa, ngomong sama Tuhan dengan bahasa. Ngomong kepada Dia. Pertemuan saya pribadi di tempat ini. Ruangan ini adalah rumah kesembuhan, rumah pemulihan. Berdoa saya pribadi. Oh, rapat dahsyat.